KFC. PT Fast Food Indonesia merupakan pemegang hak waralaba tunggal untuk merek KFC di Indonesia. PT Fast Food Indonesia didirikan oleh keluarga Gelael di tahun 1978. Gerai pertama KFC di Indonesia berada di Jakarta. Setelah sukses membuka gerai pertamanya, KFC pun diperluas ke kota-kota besar lainnya seperti Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar, dan Manado. Selanjutnya ada supply chain dari KFC, diawali dengan raw material. Kemudian yang kedua ada supplier. Setelah supplier masuk ke bagian manufacturing. Setelah itu masuk ke bagian distribution atau pengiriman dan berakhir di consumer. Supplier ayam mentah KFC dipasok oleh PT Putra Mandiri, PT Bangkit Sentosa, PT Sharon Pokpan Indonesia, PT Sirat Produce Tbk, PT Saliman Rianto, dan PT Karya Pangan Indonesia. Kemudian, beras dipasok oleh pemasok pusat Jakarta. Berikutnya, kentang yang digunakan oleh KFC diimpor dari luar negeri. Sayur-sayuran yang dipakai oleh KFC untuk bahan makanannya dipasok oleh pemasok lokal. Lalu, packagingnya berasal dari PT Pepperworks Indonesia. Bumbu-bumbu ayam yang digunakan KFC ini diimpor dari pemilik lisensi aslinya. Dan KFC bekerja sama dengan PT Sosro untuk menyediakan minuman-minuman yang ada di KFC. Lalu selanjutnya ada proses produksi yang dilakukan oleh KFC, di mana KFC pertama menerima ayam dari berbagai mitra yang menjadi pemasoknya, seperti PT Putra Mandiri, PT Bangkit Sentosa, dan Karya Pangan Indonesia, dan lainnya. Adapun pemotongannya dilakukan dua teknik, melalui mesin dan manual. Setelah dipotong dan dikemas dari mitra pemasok, daging ini didistribusikan ke berbagai gerai KFC sesuai dengan bagian yang diorder. Jadi, pihak KFC ini memang menerima potongan daging bersih, bukan lagi bentuk ayam utuh. Tidak lupa sebelum dilakukan proses goreng, KFC melakukan proses marinasi dalam seember air dingin yang sudah diberi bumbu rempah rahasia. Habis itu baru deh ayam ini dimasukkan ke dalam deep fryer dengan suhu yang sangat tinggi. Dengan menggunakan alat penggorengan canggih ini, maka waktu penggorengan dapat di-customize loh selama 8-10 menit agar matangnya bisa sempurna. Nah, setelah ayamnya masak sempurna dan ditiriskan, ayam KFC ini sudah siap deh untuk dikemas dan diberikan kepada customer. Selanjutnya, di sini ada strategi, di mana KFC ini menggunakan push-pull strategi management. Push strategi ini adalah salah satu strategi digital marketing di mana perusahaan KFC mendorong produknya yang diciptakan kepada customer yang relevan seperti kepada orang yang memang menyukai atau butuh makanan cepat saji. Dan pull strategi yang dimaksud di sini pada intinya perusahaan KFC itu membuat daya tarik terhadap produk melalui media sosial sehingga nantinya customer sendiri yang akan datang ke KFC itu sendiri. Dalam mengelola persediaannya, logistik KFC regional menerima bahan baku dari 3 pabrik supplier, yaitu yang pertama Wonokoyo, Java, dan Sharon Pokpan. Setelah itu, bahan baku tersebut lalu didistribusikan ke outlet-outlet KFC. Dan pada akhirnya sampai ke tangan konsumen dalam bentuk sajian menu. Baik, selanjutnya yaitu analisis peramalan penjualan pada PT Fast Food KFC Indonesia. PT Fast Food KFC Indonesia dalam proses peramalannya menggunakan 2 metode, yaitu metode least squares trend dan metode trend eksponensial. Nah, selanjutnya masuk kepada proses tabulansi nilai perusahaan, yang dimana pada proses ini merupakan pembuatan tabel-tabel yang berisikan data yang telah diberi kode sesuai dengan analisis yang dibutuhkan oleh perusahaan PT Fast Food KFC Indonesia. Lalu ada produk dari KFC, yang pertama ada fried chicken, lalu french fries, lalu ada burger, lalu ada twisty, dan dari minumannya ada ice cappuccino, dan makanan penutup ada cream soup.